الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di tempat ini bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah, kita niatkan, kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, sanak famili kita, saudara kita, atau teman-teman kita, atau orang-orang dekat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Bihadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tema pengajian kita malam Senin ini adalah hal-hal yang makruh atau dibenci dalam sholat, yang kadang-kadang kita tidak sadar ya. Apa sih makruh? Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disenangi ya, dan dia kalau berlebihan bisa membatalkan sholat ya. Jadi makruh itu kalau ditinggalkan memang lebih baik, jangan dikerjakan ya. Di sini dikatakan wal makruhatu fis sholati ihda wa ishruna. Hal-hal yang makruh dalam sholat itu jumlahnya ada 21 ya. Pertama apa? Ja'ala yadayhi fi kammaihi fi khamsati aswa. Ini masalah mulai mengangkat tangan dan meletakkan kedua tangan ya. Terutama dalam takbiratul ihram inda taharrumihi ya. Jadi kalau kita takbiratul ihram, ini kedua telapak tangan kita ini mestinya bersejajar dengan kuping begini ya. Jadi kalau kuping kiri ya dengan kuping kiri, jari kanan dengan kuping kanan begini. Jadi ini harus sejajar dengan apa? Dengan ini daan kita ya. Apa namanya ini? Pundak gitu ya, harusnya begitu ya. Nah ini kadang-kadang ada yang begini aja ya, begini aja. Mestinya harus ini sejajar ini tangan kita ya. Kalau perlu nih jempol kita sampai nempel ke kuping nih. Meskipun jempol nggak punya mata, dia lihat nih, berasa gitu. Ini harus sejajar. Nah ini kadang-kadang bisa aja dia sejajar tapi begini di kepal gitu. Mestinya begitu ya. Ini yang kebanyakan ya. Nah itu. Jadi yang benar itu adalah jarinya dilepas dan sejajar dengan kedua pundak. Yang kedua waruku'ihi. Jadi kalau ruku ini mestinya yang dipegang itu dengkul ya, tempat di matanya ini, di jipenya nih ya. Nggak boleh kalau di atasnya, nggak boleh di bawahnya. Sebab kalau di bawah dengkul ini maka kita terlalu menunduk begini. Nah begitu. Jadi ini sudah memang ciptaan Allah. Kalau kita pegang ya dengkul kita dengan tepat, itu pasti dia sejajar dalam kita ruku antara kepala dengan bokong kita ya. Ya. Dulu kita kalau di pesantren itu kalau belajar ruku itu ditaruh papan Mufti Nurali, ini sejajar nggak pakai papan ya. Ya kalau sekarang mungkin diratakan begitu ya. Jadi antara kepala dengan ini mestinya sejajar ya.
Karena ada yang ruku terlalu menunduk sekali, ya. Karena apa? Karena dia megang kakinya itu di bawah dengkul, ya, dipegang betisnya ini nih. Itu harus terlalu begini dan tidak sejajar. Itu bisa hukumnya makruh, ya. Nah, itu. Yang ketiga wasujudihi. Nah ini, ya. Jadi anggota sujud itu ada 7. Pertama, kedua telapak tangan kita itu harus terbuka dari jarinya dan menghadap ke barat, ke Ka'bah atau ke kiblat begini. Nah, ini kadang-kadang dibalik begini dia. Jadi jarinya ada ke sono, bukan ke arah kiblat. Kalau kita kenapa begitu? Udah biasa katanya. Nah, kalau kebiasaan yang salah jangan diterusin, ya. Jadi dia harus lurus nih, gitu. Ya. Nah, ini bedanya tangan kalau kita ya sujud itu antara laki dengan perempuan. Kalau laki-laki memang harus dilebarin begini. Ya. Kalau perempuan dirapatin begitu, ya. Ya. Supaya mangganya nggak jatuh di sini, ya, harus begitu diikat, ya, ya. Nah itu tadi. Wasujudihi, nah ini waktu sujud. Jadi anggota sujud itu ada 7. Pertama adalah tadi kedua telapak tangan, ketiga dengkul kita, ya, itu harus nepak benar dua-duanya. Kemudian kelima, keenam itu jari kaki kita. Nah, jadi jari kaki kita itu harusnya berdiri, ya, berdiri kalau kita mau sujud. Jangan seperti ikan duyung semuanya dilepas begini. Boleh. Ikan duyung begini dilepas, mestinya begitu, ya. Dan otomatis kalau berdiri dia pasti menghadap Ka'bah. Nah, dan yang 7 terakhir adalah jidat ini, ya. Itu kalau jidat menyentuh tempat sujud, maka otomatis hidungnya juga menyentuh, ya, itu sudah otomatis. Nah, jadi tidak boleh jidatnya terlalu ditekan, yang kadang-kadang hidungnya jadi ngangkat, dia nggak nempel ke tempat sujud. Nah itu harusnya sejajar dia. Ya. Ada juga memang orang yang sengaja begitu Pak. Jadi kalau sujud itu jidatnya digosok-gosok di ubin supaya hitam kalau bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi ada bekasnya. Nah, itu bukan begitu maksudnya. Kalau memang ahli ibadah ya sudah otomatis, ya, tidak pakai disengaja. Nah, jadi 7 hal ini yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah, nah ini, wa qiyamihi, waktu berdiri, ya, minta syahudi. Jadi kalau kita duduk di antara 2 sujud, itu tangan kita memang harus Allahu Akbar, ngangkat lagi, ya. Ini juga memang banyak orang yang mengangkat tangan, jadi langsung aja begini. Maksudnya dianjurkan untuk, jadi kalau udah misalnya kita sholat yang 4 rakaat, ya, habis 2 rakaat kan duduk tuh. Itu ke rakaat ketiga, tangan kita harus itu mengangkat lagi seperti kita takbiratul ihram. Nah, itu, ya. Yang berikutnya wajulusihi, dan duduk. Nah ini. Yang kedua, yang makruh adalah al-iltifatu biwajihi bila hajatin, dia menengok, ya, tanpa ada keperluan. Ini Pak, kadang-kadang makanya kalau kita mau sholat, ini kadang-kadang kita taruh HP kita di sebelah kanan, ya, atau sebelah kiri, tapi sambil melirik-lirik HP. Jangan sampai ada yang ngambil. Apa yang terjadi? Sholatnya nggak khusyuk, ya. Ya. Jadi lebih baik kita taruh di depan saja, tempat sujud agak kemarin dikit. Kita amankan dulu, ya. Jangan sampai kita terganggu oleh, ya, itu. Kalau kita
kita melirik saja itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah menengok dengan wajahnya maka itu bisa membatalkan. Ya. Al-iltifat biwajhihi, jadi begitu nengok ke kanan atau ke kiri bila hajah yang nggak perlu. Nah, itu. Idza kana laha, tetapi kalau ada keperluan kahifzi matain, seperti memelihara barang-barang, itu saya katakan tadi, kita menaruh seperti HP, dompet dan lain sebagainya yang kadang-kadang itu mengganggu kita. Fala yukra, maka tidak makruh kalau memang kita tidak menengok. Tapi kalau melirik saja boleh. Itu melirik dengan menengok lain, Pak. Ya. Yang ketiga, isyaratan binahwi ainin au hajibin. Jadi kita isyarat pakai lirikan begitu, pakai lirikan mata, bi isyarati ainin. Ya. Nah, itu kalau berlebihan juga bukan hanya makruh tapi dia bisa membatalkan. Au hajibin atau dengan tirai. Au syafatin atau dengan bibir atau ucapan bila hajat. Walau min akhrosin, ya, meskipun dia sebenarnya tidak bisa ngomong, ya, orang gagu, ya. Wala taqtu biha as-shalah ma lam takun ala wajhillah, tidak membatalkan sholat kalau memang tidak bermaksud bermain-main. Wa illa, tetapi kalau dia bermaksudnya ada bermain-main, batal, maka salatnya sah, batal. Amma idza kanat lil hajah, adapun apabila dia ada keperluan karena disalamin fala yukra, seperti menjawab salam dan lain sebagainya, maka tidak makruh. Nah, itu idza kanat lil hajah. Wa rabi'a jahrun bihal israrin. Jadi kalau kita sholat zuhur atau asar itu kan sir, ya. Lalu kita baca jahar, itu bisa membatalkan. Bisa membatalkan. Jadi kalau sholat sir zuhur, ya sir aja, ya. Atau sebaliknya yang tadinya zahar seperti maghrib, isya dan subuh, kita nggak pakai suara, itu juga termasuk batal, ya. Bukan hanya makruh di sini. Jadi jahrun di mahal israrin, dia jahar tapi di tempat yang israr, yang mestinya tidak bersuara. Waqsuhu atau sebaliknya di tempat yang sir tapi dia bersuara. Haitsu la udra, padahal tidak ada uzur. Nah, ini saya banyak yang kritik ini kalau sholat zuhur imam kadang-kadang baca doanya sangat keras di sini, ya. Itu padahal saya udah baiknya nggak usah pakai speaker, ya. Kalau zuhur dan asar. Tapi saya lihat Pak Sirmat masih pakai speaker terus ini, ya. Mana Pak Sirmat? Saya udah ingatkan, ya. Ya, nggak usah pakai speaker. Apalagi kalau baca doanya masih banyak yang salah, lebih baik nggak usah pakai speaker. La ujra, itu kalau tidak ada uzur. Kain hasal uzrun, jika ada uzur, ada halangan. Kan kasurul lafzu indau, fahtada
lil jahri liyaqiya bil qiraah ala wajih. Nah, jadi ada sekarang pertanyaannya, kalau kita sholat subuh terlambat, sekarang kita mau ganti di waktu siang, itu jahar apa sir? Nah, itu sir. Jadi kita mahalnya tempatnya, ya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang dia sholat qodoknya subuh, buatnya keras banget, jam berapa? Jam 11. Itu mestinya nggak usah jahat, ya seperti itu. Nah, ini masih banyak di antara kita salah menempatkannya, ya, perlu jahat atau tidak. Layaknya bil qiraah ala wajah fala qiraah. Wa khamiswa, dan yang kelima ikhtisar bi ayat ala yadahu aw yadaihi ala hadiratihi. Nah, ini jadi kalau kita meletakkan tangan itu betul-betul di sini ya. Jadi di tempat hati kita ini ya, tempat sambian, tempat bergetar ini di sini. Nah, begini. Ini kadang-kadang meletakkan tangan di bawah perut. Begini dia. Nah, begini. Ya. Jadi santai sekali begini. Ternyata memang dia enggak pakai kolor, sambil megangin begini. Iya, mestinya begini, ada. Ya. Nah, itu. Ka'illatin bijambihi, seperti ada penyakit di sampingnya. Wa illa fala karaha. Itu tadi yang kelima. Yang keenam, isra'un fis shalah, ada muta'anni, terburu-buru dalam sholat, ya. Mestinya sholat itu besar terburu-buru, ya. Sebab kalau terburu-buru sudah pasti ada yang ditinggal, terutama tamanina. Jadi sholatnya jangan terlalu terburu-buru, jangan juga terlalu lambat, ya. Jadi yang wajar-wajar saja. Ada muta'anni fi af'aliha wa aqwaliha, baik dalam perbuatan ataupun ucapan. Wa kadza isra'u li huduriha, begitu juga terlalu cepat ke masjid, akhirnya karena dia mungkin mengejar awal jamaah, sudah qomat dimulai, lalu dia sambil lari-lari, ya. Pas sudah sampai di masjid, sudah diri di sapan barisan ini, dia masih mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Nah, iya, ngos-ngosan. Jadi sambil ngos-ngosan sambil takbir, ya, itu udah pasti nggak khusyuk, ya. Jadi kita kalau yang udah ketinggalan ya ketinggalan, tapi jangan sampai kita ngos-ngosan, ya. Usahakan memang jangan sampai ketinggalan. Nah, itu. Li'anna yusannu al-masyu ilal masjid ala ta'anni, karena disunatkan jalan ke masjid itu tidak terburu-buru, wasaqina, dan dengan tenang. Nah, itu. Jadi jangan sampai terburu-buru. Wa isra'un lidraki taharrum aw ghairihi ma imam. Ini kadang-kadang mempercepat supaya bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Akhirnya dia tergesa-gesa lidrakil jamaah, supaya bisa dapat jamaah dari awal, dia berjamaah. Yusannu idrakul Jumat, ini drama hari-hari Jumat. Yang ketujuh yang termasuk makruh adalah taqmidu jafnihi in khofa. Ini kadang-kadang sholat sambil merem. Ada orang sholat sambil merem. Kalau ditanya kenapa merem, supaya lebih khusyuk, ya. Padahal tidak tambah khusyuk. Semakin dia merem, semakin banyak pikirannya, ya. Nah, itu. Jadi kalau merem itu nanti berlebihan bisa menimbulkan makruh, ya. Karena kita dianjurkan waktu sholat itu adalah mata kita melihat
ila makan sujud, ke tempat sujud. Ya. Baik. In khofa dororon, kalau dia merasa khawatir ada bahaya. Wa illa, jika tidak, fala karahata sawa'ul a'ma wal basir, maka tidak makruh baik orang yang buta atau yang melek. Jadi kalau orang buta boleh merem, ya. Emang tidak bisa melek, boleh. Ya. Tapi yang melek jangan seperti orang buta. Sini, sawa. Lianna jafna yusjadu ma'ahu, karena ya kotak mata itu bisa dibawa sujud. Wa qad yajibu kanal urad sukukan, wa qad yusannu ka'an shalla ila haitin mazukin au munaqqasin. Nah, ini juga kalau di masjid dindingnya di depan sujud itu ada katakan kaligrafi yang bisa mengganggu, itu juga bisa hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Misalnya ini khot-khot Al-Quran kita taruh di depan, lalu kita sujud, kita sholat sambil berdiri sambil membaca, sambil melihat, itu hukumnya makruh dan bisa membatalkan sholat. Ya. Makanya dianjurkan kalau tempat-tempat seperti gini khot-khot itu jangan sampai mengganggu sholat. Ya. Kalau seperti di atas ini mungkin tidak mengganggu, tapi kalau di depan orang sujud melihat, itu sambil baca dia, ya. Apalagi kalau bacanya belum lancar, dia lagi baca aja, itu bisa makruh, ya. Kenapa? Karena mengganggu konsentrasi. Nah itu. Dan yang ke-8, ilsaqu adudaihi bijanbihi. Nah ini, menempelkan kedua tangannya itu di sampingnya dalam ruku. Nah itu. Jadi begini Pak, sholatnya begitu, kalau dalam ruku itu dia mengadu gini ya, sampai ini beradu dan lain sebagainya. Jadi tidak sejajar. Nah itu. Kemudian wala soba sakaihi, dia tancapkan kedua ya lengannya, wado ayadaihi alal ar, dan dia letakkan di tangannya di tanah, kemudian sampai menempel. Padahal mestinya tangan kiri dan kanan dia tetap sejajar, ya, tidak boleh bertemu, kayak gitu. Wa ayyadwa atrafa asabi'ir rijlaihi wa rukbatayhi alal, dan dia cara meletakkan ya, ujung-ujung jarinya, jari kaki, dan kedua kakinya di tanah tadi. Itu saya katakan tadi. Jadi jari-jari kaki kita itu mestinya berdiri seperti ini. Ya, iya rapat begini berdiri. Ya. Jangan dilepas begini. Memang kalau dilepas kayaknya enak, kayak ikan duyung ya enak. Tapi sebenarnya itu bisa makruh. Ya. Kecuali itu ada halangan. Kalau memang dia tidak begini tidak bisa. Ya. Mungkin karena ada penyakit apa, ya seperti kram atau apa, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada penyakit termasuk uzur namanya, itu tidak makruh. Nah itu. Kemudian ala akibaihi wa hadza sunnah. Nah itu. Fi kulli julusin. Jadi ini juga yang berkaitan dengan anggota-anggota sujud, bagaimana kita meletakkan ya jari-jari kaki kita di waktu sujud ya. Yang ke-9, ilsaqu batnihi bifakhidhihi fi ruku', menempelkan perutnya di kedua pahanya ketika ruku dan sujud. Jadi ditempelkan ya perutnya
dengan kedua pahanya waktu ruku, ya. Jadi terlalu nempel begitu. Itu juga termasuk yang makruh. Yang ke-10 yang termasuk makruh, nukratul ghurab ay darbu ardi bi jabhatihi, ya. Jadi dia seakan-akan menghentak-hentakan jidatnya di tanah. Nah itu begini, kadang-kadang dia itu seperti mungkin supaya jidatnya cepat licin, ya, ada kesan dia banyak sujud. Nah itu indah sujud mata maknina wa illa lam yakfi. Nah itu kalau tidak tamanina maka tidak cukup. Wahadi ashar yang ke-11 iftiras as-sabu fi sujudihi. Iftiras itu jadi meletakkan, menginjak kaki kiri, ya, di pantat. Itu iftiras, ya. Begini ya, iftiras ini seperti kasur. Jadi kaki kita letakkan seperti kasur, ya, ya seperti itu. Itu kalau kita duduk di antara dua sujud, iftiras namanya, ya. Jadi begini Pak, ya, nah, seperti gini nih, iftiras namanya duduknya, ya. Nah itu harusnya seperti itu, ya. Fi sujudihi bi ayyadwa dirahi alal ar, diletakkan kedua sikutnya di bumi, kama yaf'alus sabu, seperti yang dilakukan oleh binatang buas. Nah itu binatang buas kalau duduknya begitu, ya. Yang ke-12 al-mubalaghatu fi khafdir ra'si fi ruku'. Nah ini yang kebanyakan kita, ya. Dia berlebihan menundukkan kepalanya ketika ruku'. Kenapa demikian? Karena yang dipegang itu bukan lututnya, tetapi di bawah lutut, ya. Jadi kalau dipegang di bawah lutut, otomatis kepalanya sangat menunduk, ya. Dan itu tidak sejajar. Mesti sejajar antara kepala dengan bokong tadi. Dia harus rata dengan punggung, seperti itu. Aneh. Jadi berlebihan, ya, menundukkan kepala, ya. Kadang-kadang kita melihat orang begitu Pak, kalau kita tegur marahan dia. Dari dulu saya begini, dia kata gitu, ya udah. Ada yang begitu, ya. Nah itu nggak boleh, ya, termasuk yang makruh. Karena apa? Karena tadi dia waktu ruku itu tidak memegang dengkulnya. Mestinya yang ini kan di dengkul ada bite, Pak. Nah ini sambil pegangan kita. Sebab kalau kita di bawah ini megang, apalagi kayaknya licin, itu merosot mulu, ya. Iya kan? Murahan. Nah, seperti itu. Yang berikutnya asalisu asar yang ke-13, yang ke-12 dulu tadi, al-mubalaghatu fi khafdir ra'si fi ruku'. Yang ke-13 itolatu tasyahud al-ula fi ghairil ma'mum. Jadi kalau tasyahud awal ini panjang sekali, apalagi dia jadi imam. Kan udah ada standar, kalau tasyahud bacaannya ini, kalau bacaannya seragam itu sama. Mungkin dia ada tambahan-tambahannya, akhirnya lama. Dan itu kalau dia jadi imam, itu bisa membahayakan makmum, ya. Makmum menjadi syak. Ini lama sekali tasyahudnya. Atau dia sujudnya lama sekali, di sujud akhir biasanya. Padahal kata Nabi, sebaik-baik doa adalah di waktu kita sujud terakhir. Tapi itu kalau sholat sendiri, sholat sunnah, bukan kita jadi imam. Itu harus dipahami Pak. Nah ini kadang-kadang baca udah jadi imam dia tambahin baca banyak sekali untuk kepentingan pribadi. Akhirnya jamaah makmumnya ini sudah berapa kali dangat Pak bangun belum selesai juga. Nah ini bisa makruh iya belum juga lah itu. Itu bisa imamnya bisa dosa itu Pak, maksiat, ya. Karena dianggap kurang bijaksana. Mesti udah ada standar.
Kalau ruku bacanya ini sekian, sujud sekian, ya. Nah itu. Fi ghairil ma'mum bihaitsu zadahu, karena ditambah-tambahin dia itu tadi. Iya. Ya ditambahin ya. Walau bis shalah, nah itu. Alal meskipun sholat dengan keluarga itu juga termasuk makruh, ya, karena jamaah. Awid doa, jadi doanya panjang, ya. Dan yang dimaksud sujud adalah tempat yang paling dekat untuk berdoa. Itu maksud dalam hati dia doanya, ya, dalam hati, nggak boleh diucapkan, ya. Jadi di sini dikatakan idza lam yazidhu fala karaha. Kalau enggak ditambahin berlebihan maka hukumnya tidak makruh. Nah, ini. Jadi yang wajar-wajar saja, ya. Wa rabi'u asyariha, yang ke-14 al-ittija, berbaring, walau li ghairi rajul au ayaj'ala wasata ridaihi tahta mankibaihi al-aiman wa tarafaihi al-aisar. Nah ini berbaring ya, walau di ghairi rijal, meskipun bukan bagi seorang laki-laki. Ayat Allah wastaridaihi, dijadikan di tengah sorbannya itu di bawah mankibaihi al-aiman, di bawah pundaknya yang kanan. Wa tarafaihi al-aisar. Nah ini juga bisa hukumnya makruh. Wa khamisu asyar, ke-15 tasbikul asabi, ya. Jadi kalau tasbikul asabi begini Pak, jadi kalau kita wudu itu sempurnanya begini Pak. Jadi kita wudu nanti kita giniin, ini namanya tasbikul asabi. Jadi jari-jari kita masukin supaya sela-sela ini kena air, gitu ya. Tapi kalau tidak itu bisa makruh hukumnya, ya. Wa tafarruq wa masdar ala wazni tadarruj, ayat fil qamus. Dan yang ke-17 al-isbal, itu pakai kainnya di berlebihan sampai menyentuh tanah, isbal namanya, ya. Itu juga termasuk hukumnya makruh. Ya, nyengser sehingga ada kesan ria, ya. Ada kesan ria. Jadi pakai kain jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek sampai nyengser ke ubin, itu hukumnya makruh, ya. Saya pernah ditanya Pak, ada seorang jamaah, Pak Ustadz, kok kalau pakai kain DAS katanya di luar itu bacaannya apa enggak ria, katanya gitu. Saya udah pernah ditanya, tergantung niat kita. Saya udah biasa pakai DAS, saya enggak ria, tergantung niat kita. Dia mengatakan saya ria karena dibaca dulu sama dia. Mahal harganya. Iya, saya ditanya itu ria pun enggak, kagak, tergantung niat kita. Kalau lihat itu, kalau maksudnya kita niat, oh saya pengen dilihat, nah itu yang. Tapi kalau sudah biasa banget nggak ada masalah, ya. Yang penting niat kita. Kita di sini setiap Lebaran itu imam-imam kita hadiahkan BHS, ya. Sudah 3 tahun ya Bu? Hah? Kalau BHS imam baru 2. Iya. Jadi BHS itu singkatan dari Bukti Hidup Sejahtera. Jadi Ar-Rahman udah sejahtera. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Samin asyar, yang ke-18 basoko amaha, dia berludah di depan, ya, lagi sholat berludah, ya. Kalau ditanya kenapa sholat berludah di depan, kalau apa tuh berludah di belakang jauh, dia katanya gitu. Nah itu nggak boleh, ya. Termasuk hukumnya makruh. Wa yaminan, tapi dia berludahnya ke kanan, layasaron, bukan ke kiri.
Kenapa ke kanan? Mungkin lebih mudah. Li khabar asy-syakhs. Enggak boleh tuh ya. Idza kana ahadukum bis shalah, apabila salah seorang kamu dalam salat, fa innahu yunaji rabba azza wa jalla. Berarti dia sedang bermunajat, berdoa kepada Allah. Fala yazqanna baina yadayhi. Enggak boleh dia berludah. Nah itu. Ludah atau mengeluarkan sesuatu ya dari mulut. Hukumnya makruh. Wa kasi asar kafu taubin aw sa'dun bi badil aw manahim masujud. Nah ini. Jadi ada orang sholat ketijahilin ya, hukumnya makruh. Terus yang ke-20, wa doa yadahu ala famihi. Jadi mulutnya, tangannya dimasukkan ke mulut, ya, di mulut gitu. Padahal tidak perlu, bila haja, maka hukumnya makruh. Nah itu. Wa yusanna ayyakuna al-mawdu al-yadu yusra. Nah itu. Wa hadi asar, dan yang ke-21 yang makruh adalah tal'am bi rajul wa taqtiyatul fam. Itu menutup mulutnya ya. Wa tanqibul li ghairihi wa taqtiyatu mazada alal fam minal wajhi linnahi anil awal. Ini juga termasuk yang hukumnya makruh. Jadi ada 21 hal ini, 21 perkara yang harus kita ingat supaya sholat yang kita lakukan itu jangan sampai melakukan hal-hal yang makruh. Sebab kalau nanti berlebihan itu bisa membatalkan sholat. Ya seperti itu. Ya. Seperti itu, makanya kalau kita sholat kita usahakan jangan sampai kita nengok. Ya. Jangan sampai menaruh barang sesuatu yang berharga, akhirnya kita tidak khusyuk. Begitu juga kalau kita naruh barang di tempat orang lain membuat orang lain tidak khusyuk, itu kita juga salah. Ya, kita naruh HP yang mahal, di depan orang, ini orang lagi nggak punya HP, akhirnya dia tidak khusyuk, itu dosa juga. Nah seperti itu. Ya, udah bisa belum? Ya, ada 4 menit lagi pembahasan kita tentang ini. Ada. Ya silakan. Ada pertanyaan. Jadi kalau saya sholat ini ya. Kita adanya di barisan 2 atau barisan 2 atau 3 gitu. Allahu Akbar. Bakat pada belakang. Ini apa tidak mengganggu diriku? Enggak, ini umpamanya. Ya maksudnya di depan kita pakai kaos. Iya. Kaos itu ada bacaan-bacaannya. Iya, ini banyak terjadi begitu. Dari zaman kita ada begitu. Ini bagi diriku, bukan bagi yang lain loh. Ya saya pikir yang lain juga mengganggu. Oh iya. Iya sama. Kalau perlu kita kasih tahu, tong jangan, tong orang tuh bisa nggak khusyuk ntar gitu. Banyak betul. Iya. Jadi dia sholat itu pakai kaos yang ada bacaan-bacaannya. Bacaannya. Iya. Kapan? Iya. Ini kita juga lihat. Kalau itu masih mending, kadang-kadang ada gambar cewek, beautiful girl bacaan di sini. Iya, gadis yang cantik. Kita lihatin aja. Dosa dia itu. Oh iya. Ini diriku ya. Iya. Jadi memang semuanya juga nggak khusyuk kalau begitu. Iya. Bukan tamu gini aja, bukan. Oh, sama. Jadi sebaiknya memang orang itu sholatnya di belakang. Iya. Iya. Dan udah ada di barisan kedua, ngapain? Iya. Saya mau tanya nih, bagaimana kalau imam yang membaca surah kedua itu dengan melihat mushaf, dan juga ada beberapa setelah di satu masjid jamaah pun nyimak melalui bacaan melalui handphone. Iya. Kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah, karena bergerak saja sudah nggak boleh. Memang mazhab yang lain ada. Bahkan kalau kita nanti pergi haji, itu banyak orang yang baca Quran sambil sholat sambil baca Quran, terdiamin lagi. Terutama salat-salat tarawih, salat-salat sunat. Kalau bagi Imam Syafi'i itu nggak bergerak, nggak boleh. Itu bisa nggak sah. Ya, salatnya seperti itu. Beda mazhab. Iya, bisa. Ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan. Baik.
ketika sholat ada mungkin kenyangan atau apa cebukan gitu, kira-kira hukumnya gimana? Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu kata? Kurang jelas. Tahan. Kemarin Pak. Apa pertanyaannya? Mungkin ini ketika kita sholat tapi ada habis makan kekenyangan terus ada cebukan gitu itu, kira-kira hukumnya makruh nggak atau mungkin gimana? Terus makan, makanan. Batasi naik ke jalan dibuang. Ya makanya usahakan kalau mau sholat, kalau nggak sikat gigi ya, kalau nggak ada siwak pakai siwak, dibersihin dulu, sehingga jangan sampai sisa makanan kita makan waktu sholat. Itu kalau sengaja bisa batal ya. Kalau ciplaknya 3 kali, kalau sekali telan nggak apa-apa, ya begitu. Sebaiknya langsung ditelan gitu. Ya ditelan nggak apa-apa. Tempat membatalkan sholat. Nggak, telan. Sendawa kayak gitu. Hah? Sendawa katanya gimana? Tahap. Oh, nggak apa-apa, itu nggak sengaja. Yang batal itu dahaknya disengaja. Ada nggak kira-kira sendawanya disengaja? Oh, nggak biasanya. Hah? Kalau orang tua kagak bisa. Apa kok? Iya ya. Satu hal soal. Oh, itu. Jadi kakinya diangkat. Kalau disujud kakinya diangkat. Oh, itu. Itu dia nggak boleh itu. Ya harusnya begitu. Kalau makruh itu maksudnya dibenci, dilakukan dibenci, tapi kalau berlebihan bisa membatalkan. Iya. Kalau tahu intinya lagi sholat. Mungkin dia takbirnya kencang. Oh, sholat. Ya lebih baik kita batalkan aja sholatnya kalau memang belum sholat, tunggu sampai sholat dulu begitu daripada ini. Sebab kita kasih isyarat dia nggak tahu juga. Ya seperti itu, di rumah sama. Kalau jahar. Iya, jahar. Ya demikian yang saya sampaikan karena sudah isya ya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.